Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Pisces? Oke, kita lanjutin lagi ya untuk readingan sebelumnya, lor. Kita masih pembahasan di Februari. Oke, jadi seperti biasa ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang dibacakan. Energinya bisa vice versa atau berbolak-balik ya, lor ya. Pisces. Oke, dalam readingan kali ini kita akan kupas secara mendalam. Kita akan tarik semua energi Pisces di sini. Ada petunjuk apa yang kemungkinan akan terjadi. Jadi simak baik-baik ya. Karena ini durasinya panjang. Oke, Lur. Gimana kabarmu hari ini, Lur? Boleh deh komen ya. Pisces. Oke, seperti biasa ya, videonya juga nggak diedit, apa adanya. Jadi kalau audionya kurang enak ya, saya mohon maaf ya, Lor ya. Wow, ada apa ini? Ada sesuatu yang cukup menarik di sini. Oke. Ini sepertinya harus kamu pahami, Lor, agar kamu bisa mengerti dengan kondisi dan situasi yang kamu hadapi. Gitu. Oke. Di sini sebagian di antara Pisces sedang berjuang, ya. Berjuang menghadapi keadaan di mana keadaan ini benar-benar seperti sangat-sangat menguji kesabaran kamu di sini, Pisces, ya. Jadi ya pesanku sih, hati-hati dengan emosi kamu ya. Karena di sini energi emosi kamu bisa labil banget, yang bisa naik turun banget di sini. Ya menurutku sih kemungkinan ini ya faktor lingkungan ya, atau wow. Di sini saya merasakan ada Pisces itu sepertinya sedang diamati ya oleh orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Apa ya? Ini saya coba sampaikan ya apa yang mereka rasakan ya. Pandangan orang-orang di sekitar kamu kepada kamu itu gimana? Ini saya coba sampaikan dulu ya, biar Pisces sendiri bisa mengerti, bisa paham gitu loh. Di sini yang saya rasakan, mereka itu melihatmu mampu, ya. Mereka melihatmu itu baik-baik saja. Mereka melihatmu tuh ya normal-normal saja. Bahkan mereka melihatmu seakan-akan kamu nggak ada masalah gitu loh, ya. Cuman si Pisces sendiri, ya ini penilaian mereka ya. Saya juga nggak tahu sih kenapa mereka bisa seperti itu gitu loh. Ya mungkin bisa jadi karena pembawaan dari si Pisces-nya yang santai, yang slow gitu ya. Ini bisa positif bisa negatif ya. Negatifnya itu contoh ya, ketika mereka memandangmu itu baik-baik saja, atau mungkin di sini memandangmu itu punya duit gitu loh. Padahal ya gitulah namanya kehidupan ya, kamu juga ngerasain kan nyeseknya gimana. Sebagian Pisces juga di sini sedang kayak pontang-panting gitu mencari rezeki gitu. Cuman pandangan mereka itu seperti kamu tuh kelihatan punya duit gitu. Dan di sini ada juga orang-orang di luar sana yang berkata-kata tentangmu, wah kamu pelit nih gitu. Wah Piscesnya pelit nih gitu. Ya, mungkin hanya karena ada penolakan di sini. Misalkan nih ada orang yang mau minjem duitmu, ya mungkin kamu sendiri sedang butuh gitu loh. Atau mungkin kamu nggak punya uang yang lebih gitu. Pada akhirnya mungkin ada yang sakit hati sehingga membicarakanmu, wah kamu pelit nih, Piscesnya bla bla bla, padahal banyak duit nih bla 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 gitu. Padahal orangnya mapan lah, inilah itulah. Ya.
Ini yang saya coba sampaikan, mereka-mereka di luar sana itu kepada kamu kayak gitu loh, Lur. Ya gimana ya, aneh ya. Saya juga ngerasain kok ada ya orang-orang kayak gitu. Ya memang ada sih. Ya ini ya orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Ya mereka memandangmu kelihatannya wah baik-baik saja. Cuman ya sebenarnya si Pisces sendiri sedang wow gitu sih. Sedang menghadapi ya problem-problem hidup lah gitu ya. Ya gitu. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi ya. Ya sebaiknya sih cuekin aja ya. Mereka mau bilang kamu pelit lah. Mereka mau bilang kamu sombong nih. Ya ini ada orang-orang di luar sana tuh melihat kamu, mereka menilai kamu tuh wah kamu nih sombong nih. Mungkin ya logikanya aja ya. Mungkin Pisces ini lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran ya, pikirannya kan sedang bercabang-cabang nih, banyak yang dipikirin gitu loh. Ya namanya orang lagi banyak masalah, lagi banyak beban hidup itu, ya gimana ya, boro-boro negur mau senyum aja kadang berat berat gitu loh Lur ya. Nah mungkin di sini cenderung kayak kelihatan diem. Jadi si Pisces ini di lingkungan itu atau kepada orang-orang di sekitar itu lebih kayak diem, lebih tenang gitu kelihatannya. Karena apa ya, energinya si Pisces ini ya lagi itu tadi sih, lagi banyak problem mungkin ya, sedang berjuang bla 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 gitu loh ya. Cuman ya gitu. Ya udah mau gimana lagi ya, sekarang itu mau kita baik kayak gimana pun ya pasti ada aja sih orang yang nggak suka Lur gitu loh. Ya apalagi orang-orang yang nyinyir. Ini nggak tahu ya, saya ngerasain ada sih orang-orang di luar sana yang memang hobinya nyinyir ya. Ya ini orang-orang di sekitar juga sih gitu. Mungkin kamu sudah tahu siapa orangnya, cuman ya ya udah mereka membicarakan kamu gitu. Mereka yang mungkin ya ginilah orang-orang iri ya, orang-orang iri, orang nggak suka sama kita tuh ya kayak gitu gitu. Jadi kamu kayak dijelek-jelekin aja sih di sana gitu ya. Padahal kamu ya ya sebenarnya nggak seperti yang mereka bicarakan gitu loh. Jadi ya ya udah deh sekarang mah Pisces ya, saya tuh udah poin ya, tolong kamu fokus dengan apa yang kamu tuju deh saat ini. Ingat ya, November Desember gimana keadaanmu ya, amazing banget kan. Nah kemudian mungkin kamu sudah punya plan, punya mimpi, punya tujuan nih 2025 nih apa nih, tujuan kamu, impian kamu apa gitu loh ya. Itu kamu fokusin dulu ke situ ya. Jangan karena lingkungan, jangan karena omongan ya kamu jadi down gitu loh ya. Sabar. Karena ya kalau nggak fokus sama apa yang kamu tuju saat ini, ya kamu bisa kegoyang banget di sini Lur gitu loh. Karena ya kondisi kamu sendiri ya jujur sih memang nggak baik-baik saja gitu loh. Ya ini bukan hanya karena uang saja, cuman di sini ada namanya perasaan, ya ada perasaan yang seperti kekecewaan gitu. Ya kayak capek banget sih ngadepin sifat ini orang gitu loh ya. Mungkin bisa jadi ini orang terdekat kamu sendiri atau orang di sekitar kamu kayak gitu. Karena ya gimana ya, saya sendiri ngerasakan energi mereka ini bener-bener kacau banget sih gitu loh ya. Cuman kembali lagi ya, kita harus berpikir positif di sini Pisces. Artinya em, ya walaupun mereka membicarakan kamu, ngomongin kamu di belakang, nyindir, ibaratnya ya mungkin ada sindiran-sindiran kecil atau sifat mereka ini bener-bener susah kamu pahami gitu loh ya. Kamu sudah kayak berusaha baik sih di sini, kamu berusaha apa adanya, cuman ya gitu. Namanya juga orang yang iri, ya orang yang memang sifat dasarnya ya, sifat dasar orang-orang itu ya memang toxic banget sih gitu ya. Jadi ya jangan sampai dirimu membuang-buang waktu, membuang-buang energi untuk orang yang nggak seharusnya kamu tanggepin kayak gitu ya. Karena ya ini nggak penting banget sih kamu mikirin mereka-mereka gitu loh. Lebih baik kamu fokus ke dalam diri kamu dulu di sini, Lur, ya. Kayak gitu. Karena ya di sini sih tantangannya itu tadi sih, energi orang-orang di sekitar kamu ya yang kerasa banget ya di sini ya gitu. Nah, mungkin ya mengenai pasangan pun juga di sini si Pisces ya gimana ya, emosi kamu menjadi nggak stabil
Ya, kamu di sini ada juga Pisces itu seperti kayak flat gitu. Perasaannya tuh adem atau gimana ya? Perasaan cintanya tuh luntur gitu loh. Ya, bukan berarti karena selingkuh enggak ya. Di sini saya nggak ada ngerasain energi perselingkuhan sih. Lebih kepada mengenai sifat. Wow, amazing. Bentar ya. Jadi apa ya? Sifat dari pasangan Pisces ini memang saya sendiri, aduh gimana ya? Saya sampai nggak bisa berkata-kata sih. Karena mau ngikutin maunya dia tuh bingung gitu. Dia ini maunya gimana sih gitu loh ya. Nah, di sini ada namanya penyakit hati juga ya. Jadi sifat Pisces yang mungkin cenderung diam atau cenderung emosional di sini ya karena energi sebelahnya lah atau energi pasangannya atau bisa jadi energi orang di sekitar si Pisces ya bisa keluarga, teman atau lingkungan kerja ya gitu. Ini sih membuat si Piscesnya jadi apa? Cukup emosional di sini. Hati-hati ya untuk teman-teman semuanya kayak gitu. Karena ya sifat-sifat yang pada akhirnya Pisces tahu ini ya. Ya sabar sih ya ngadepin sifat pasangan kamu yang mungkin di sini di luar ekspektasi, yang sulit dipahami, egonya tinggi ya kan, gitu. Egonya ampun gitu. Kemudian ya emosi dari pasangan kamu ini pun kayak nggak stabil juga gitu loh ya. Jadi di sini tuh kayak si Piscesnya sedang berusaha keras nih, sedang berjuang ya membuat diri si Pisces tenang untuk menghadapi sifat-sifat orang di sekitar si Piscesnya. Kayak gitu. Tapi ada hal positifnya di sini adalah ya memang perjalanan di antara Pisces ya walaupun nggak semua karena ini sifatnya general ya. Readingan ini sifatnya general gitu. Sesulit apapun kondisi Piscesnya ini saya nangkap adanya satu hal atau satu energi yang kurasakan ya. Banyak kebaikan sih sebenarnya, banyak pertolongan ataupun petunjuk loh di sini sebenarnya. Ya. Jadi ya hidup itu ya kayak gitu, positif negatif gitu loh. Di sisi lain mungkin perasaan kamu sedang diuji banget, kesabaran kamu diuji betul ya kan. Kamu diuji banget nih kesabarannya gitu. Keikhlasan kamu, emosional dalam dirimu benar-benar diuji oleh lingkungan kamu di sini. Ya memang situasi itu cukup negatif, tetapi hal positifnya ini adalah kemudahan ya. Artinya kemudahan ini petunjuk demi petunjuk itu ada aja sih itu. Jadi ketika Pisces mengalami kesulitan atau mungkin bingung tentang sesuatu hal itu tiba-tiba ada aja sih petunjuk yang datang ya. Bisa melalui dalam diri kamu sendiri. Contohnya seperti ide. Ya, kamu tiba-tiba kayak dapat ide, wah, aku coba nih ini gitu. Aku coba ke sana deh. Aku coba temuin si A nih, mungkin saya bisa dapat solusi nih gitu. Ada pergerakan ya. Energi yang menggerakkan kamu untuk memecahkan sesuatu hal, untuk mendapatkan sebuah petunjuk yang sedang kamu hadapi ya. Gitu. Jadi ya ini petunjuknya bisa tentang hal apapun ya. Mungkin bisa terkait masalah uang, ataupun mungkin terkait problem antara kamu dan dia, atau mungkin kamu dengan saudara, atau kamu dengan mungkin dengan anak sendiri yang bingung dengan sifat anak yang bla 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 kayak gitu gitu ya. Atau mungkin ya banyak hal sih tentang petunjuk itu ya. Di sini saranku sih eh apa ya? Ini hati-hati banget ya, hati-hati banget dengan perasaan ya, gitu. Ya mungkin lingkungan ini tadilah ya faktornya. Cuman itu tadi sih, sebisa mungkin si Piscesnya untuk lebih fokus ke dalam diri kamu sih ya untuk menghadapin ini semua gitu loh.
Karena kalau kamu nggak fokus sama diri kamu sendiri, ini bener-bener bisa goyang loh. Jujur ya, ini akan sangat mempengaruhi rezeki kamu, mempengaruhi kerjaan kamu, ya. Kamu kerja jadi nggak fokus, Lur. Ya, mau kamu dalam bidang usaha pun juga kamu nggak fokus di sini. Ya, tolong kalau bisa sih ya, ini sebagai pesan atau nasihat saja sih untuk si PSS-nya adalah waktunya kerja kerja, waktunya makan ya makan gitu loh ya, waktunya istirahat ya udah istirahat, ya. Jangan kamu terus pikirin kata-kata mereka, omongan mereka, ya. Atau mungkin di sini kamu ngalamin seperti overthinking ataupun mengalami ketakutan karena lingkungan kamu ngerasa mereka itu nggak pro sama kamu merasa sendiri di sini. Itu yang harus kamu kendalikan gitu. Karena kalau terlalu mengikuti perasaan ataupun pikiran yang kemana-mana ini, ya, ini dampaknya kemana-mana juga nanti dalam kehidupan kamu, Lur. Ya. Terus gimana sih supaya si PSS-nya bisa lebih kuat ya? Dalam arti kuat ini terutama dalam diri kamu sih ya, bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu nih yang penting ya. Ini jujur ya, hati-hati loh ya, ke depan ini ada godaan nafsu loh ya. Pengertian nafsu itu luas, nanti dipelajarin sendiri ya. Nafsu itu luas. Ini hati-hati, tak kasih pesan di situ. Jadi solusinya di sini agar kamu bisa kuat ya, secara batin kuat. Orang kalau punya batin kuat itu ibaratnya nih, contoh ya, mau dijelekin orang kayak mau di kata-katain yang nggak bagus pun dia cuma senyum doang nih orang gitu. Karena apa? Logikanya aja sih, ketika ada orang yang nggak suka sama kita, ada orang yang notabene menjelekkan diri kita, ya kalau saya pribadi saya senyumin. Kenapa? Karena mereka bodoh gitu. Kenapa bodoh? Karena mereka nggak akan tahu apa-apa tentang diri sendiri, tentang diri kita maksudnya, dirimu lah, dirimu dan saya ya. Karena saya bicarakan diriku sendirilah ya gitu, biar nggak ada yang tersinggung ya. Ya gitu. Mereka ini bodoh, mereka ini tolol, yes, tolol banget. Kenapa mereka nggak tahu apa yang sebenarnya dalam diri kamu itu gitu. Dan mereka merasa diri mereka paling benar, paling baik, paling apa ya, mungkin paling berharga lah gitu ya. Tapi ya itu tadi, mereka nggak akan tahu apa-apa tentang dirimu gitu loh. Jadi ya logikanya ya, mereka kan orang nggak ngerti apa-apa ya, kenapa harus kita tanggapin, itu aja ya Lur ya. Gitu. Jadi solusinya untuk menghadapin apapun itu, untuk menguatkan batin, pikiran, ya, dan mengendalikan hawa nafsu, ya seperti biasa, yang sering saya sampaikan, ya itu hanya satu sih. Perbaiki ibadah dulu deh, ya. Maka perbaiki ibadahmu, maka Tuhan akan memperbaiki hidupmu, ya itu bener-bener nyata, jujur nyata banget sih. Karena saya sudah mengalaminya, menjalaninya ya. Dulu ibaratnya dinasihatin kayak gitu malah ngamuk gitu. Dinasihatin kayak gitu malah ngocehnya nggak jelas lah gitu ya. Karena panas. Ya itu ya saya rasakan juga sih dulu. Namanya orang sedang berproses itu kan nggak gampang ya. Cuman ketika benar-benar kita jalanin, serius loh, kerasa banget perubahan itu, jelas banget kok. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita beribadah pun, selesai ibadah itu pun kita akan merasakan ketenangan yang instan. Itu hal yang sangat jelas. Ya. Karena sorry ya, keselak dikit. Karena gini ya, ya jujur sih, saya ngerasakan si PSS ini sedang berjuang banget ya. Kayak bingung banget sih ngadepin sifat-sifat pasangan, mungkin orang terdekat kamu sendiri, keluarga atau apapun itu, kayak gitu. Ya. Dan bingungnya di sini juga ada perasaan yang dingin gitu loh ya. Ya coba deh nanti ya, teman-teman semuanya, kalau kamu merasakan apa yang kusampaikan di sini, ya penat dalam dirimu, ya kemudian kegelisahan kamu di sini, saya merasa dirimu itu, ya maaf kata ya, ibaratnya nih logikanya, walaupun kamu punya ekonomi yang cukup misalnya ya, cuman di sini bukan tentang uang saja gitu ya. Memang ada yang mungkin yang sedang berjuang menghadapi ekonomi, ada, cuman lebih banyak energi PSS di sini mengenai
perasaan sedang diuji benar di sini. Ya, ya gitu. Coba deh nanti ya, kembalilah kepada Sang Pencipta. Arti kembali itu ya memperbaiki ibadah itu tadi. Banyak-banyak meditasi malam, sholat malam, zikir, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan di agama. Coba deh, ya. Nggak ada salahnya kok nyoba, ya. Ya, syukur-syukur mau rajin ya, malah alhamdulillah enak loh, jujur enak banget. Serius, rezeki kamu tuh bisa kayak kebuka bener gitu ya. Dan satu hal lagi PS di sini, satu ya, kebohongan akan hancur nih. Tak kasih petunjuk ya. Ini bisa siapapun loh ya, bukan cuman pesesnya saja. Karena yang kepoin video ini bukan cuman peses, mungkin ada pasangan peses yang kesini dan sebagainya gitu. Satu nih tak kasih petunjuk, siapapun itu di luar sana yang menonton video ini, saya mau kasih clue satu ya. Kebohongan akan menghancurkan seseorang itu di bulan ini. Ya. Itu ya gimana ya? Belajar jujur aja sih. Dan satu hal lagi, kejujuran itu akan menang di sini. Di bulan ini akan mengalami kemenangan. Ya mungkin di awal kejujuran ya, ketika kamu jujur di awal sebelumnya itu kamu malah dapat situasi yang semakin rumit ya. Ibaratnya semakin buruk situasi itu ketika kita jujur tentang sesuatu hal. Cuman tahu ya, tak kasih tahu lur, ending dari kejujuran kamu, ketulusan dan kebaikan kamu itu akan menang di endingnya loh ya. Nah, ini sesuatu yang terbalik nih. Orang bohong itu di awal dia akan selamat, dia akan terlindungi oleh kebohongan itu. Dia bisa baik-baik saja, bisa ya normal-normal saja, karena dia dengan kebohongan itu dia menutupi segala kebusukan. Jadi dia seakan-akan sempurna nih gitu. Cuman nanti nih di ending belakangnya hancur. Itu nggak bisa dipungkiri, itu nyata. Ya, mau sehebat apapun lah, menyembunyikan kebohongan itu pasti akan kebongkar. Serius, saya bukan nagut-nagutin ya. Memang faktanya gitu kok. Cuman kita aja yang kadang nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena sudah terlalu nikmat dengan kemudahan, ya kan? Jadi yang biasanya berbohong sama orang, ini lebih parahnya lagi, berbohong dengan diri sendiri, mampu dan bisa, bahkan terbiasa membohongi diri sendiri. Waduh kacau. Ya udah sih, ya kalau memang ada yang merasakan apa yang gue sampaikan ini, ya pesanku tuh tanya sama dirimu sendiri deh. Belum mau sampai kapan kayak gitu, bro. Nah, gitu ya. Jadi situasi kedepannya ini pun ya itu tadi, kemenangan itu tadi akan berpihak sama kamu. Selama kamu jujur ya, selama kamu bener lah. Kalau salah ya sesuai dengan fakta lah nantinya. Itu endingnya ya. Ya ini energinya mungkin ya sekitar 7 atau 10 hari ke depan lah ya. Ini energi di belakangnya yang ya saat ini sih memang ya sabar dulu sih untuk teman-teman PSS ya. Situasi kamu dalam beberapa hari ke depan atau mungkin 1 minggu ya, nanti ya semoga aja sih di penghujung minggu di penghujung minggu itu kamu bisa mendapatkan apa yang harusnya kamu dapatkan. Ada hak untukmu di sini ya. Ya kalau kamu baik, jujur ya, kamu benar di sini ya udah kamu akan menang. Itu aja poinnya. Kamu nggak usah gelisah, nggak usah takut dan bla bla bla. Kamu koreksi diri aja ya. Apa yang kamu lakukan ini bener nggak sih? Apa yang kamu jalanin ini baik nggak sih? Itu aja. Itu yang akan kamu dapetin, sesuai kok. Itu nyata kok ya. Nah, ntar ya. Oke. Satu hal lagi di sini ya. Saya sampai lupa tadi. Sorry. Mengenai sifat ya, sifat, sikap dan perilaku. Ya, ada seseorang yang pada akhirnya hatinya beku. Ini tentang penyakit hati ya. Penyakit hati ini disebabkan oleh kekecewaan yang sudah lampau. Ya, koreksi. Ini bisa Pisces, bisa pasangan Pisces loh ya. Atau mungkin Pisces dengan seseorang yang lain ya. Bisa saudara, teman, ya orang yang terdekat sama kamu di sini. Ini energi orang terdekat kamu. Ada orang yang
yang awalnya itu sebenarnya sayang sama kamu ya. Ya, kemudian cinta sama kamu. Sayang dan cinta dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Sayang itu untuk umum, ya. Cinta untuk someone. Nah, di sini ada energi di mana seseorang ini dia itu merasa sulit untuk mencintai kembali gitu. Jadi hati atau perasaan atau cintanya ini sudah kayak hilang, tapi nggak hilang beneran, enggak. Masih ada rasa rasa cinta itu ada, cuman tipis gitu. Kenapa itu bisa menurun seperti itu energi cinta tersebut? Ini karena sifat, sikap dan perilaku di masa lalu. Mungkin bisa jadi 3 tahun pertama kamu nikah ya, itu mungkin ada sifat di situ yang gampang emosi, yang ego lah, atau mungkin kalau ngomong nyerocos kayak jalan tol gitu, kayak kereta api nggak ada berhentinya gitu misalnya. Atau mungkin ada omongan-omongan atau kata-kata yang menyakiti tanpa disadari, itu dari masa lalu. Dan itu ya, di sini juga ada yang sedang berjuang untuk menghadapi sifat-sifat itu, berusaha sabar, ikhlas, nerima. Cuman kok nggak ada perubahan gitu loh ya. Sehingga itu menyebabkan namanya penyakit hati di sini. Ya, penyakit hati ini akhirnya menciptakan yang namanya perilaku-perilaku yang berbeda gitu. Ya, artinya ya kecenderung flat aja sih sama pasangan sendiri atau mungkin sama orang terdekat kamu tuh cenderung flat banget gitu. Kamu dengan dia tuh flat banget gitu. Padahal dulunya ibaratnya kamu sayang ya, kamu pro banget atau mungkin kamu cinta sama dia. Cuman kesininya kayak gitu. Ya, di sini perlu yang namanya kejujuran itu tadi. Kemudian komunikasi, ya, diperbaikin lagi, kayak gitu. Ya, ya semoga penyakit hati ini bisa segera hilang ya. Karena jujur ya, ini bukan karena guna-guna orang lah. Wah, mungkin ada yang berpikir, wah ini rumah tanggaku diganggu orang nih, atau hubunganku diganggu orang nih. Wah, enggak lah, tuh tolol banget sih kalau menurutku ya. Kita rasional aja bro, ya. Enggak kayak gitu. Ini mengenai sifat, sikap, dan perilaku ya. Makanya sekarang mulai merenung gitu, merenungi diri sendiri aja. Merenungi diri sendiri ya. Kalau ada yang kalau ada yang kurang baik dalam dirimu, ya udah, perbaiki gitu. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki, ya pasti ada gitu. Ya, berproses lah saat ini. Gitu. Jadi saat ini ya pesanku, jangan menyalahkan sana, jangan menghabiskan waktumu hanya untuk menyalahkan gitu. Pusing, lu nggak akan ketemu jawaban di sini, bro. Ini tak kupas secara serius loh ya, dalam banget nih saya kupas nih. Lu karena apa ya? Saya ngerasain ada peses yang bingung menghadapi, yang bingung dengan keadaan, kenapa begini, kenapa begitu, atau mungkin sebaliknya ya, atau orang-orang di sekitar peses nih yang merasa bingung dengan si pesesnya. Energi vice versa di sini aku sampaikan. Itu tadi koreksi aja ya. Dan juga di sini butuh yang namanya kedewasaan dalam bersifat, bersikap, atau mungkin berperilaku ya. Kedewasaan dalam komunikasi itu juga penting nih gitu. Ya sabar dulu ya, serius ya. Nanti ya insya Allah sih, semoga aja di seminggu ke depan ini ada lebih kepada petunjuk sih. Petunjuk ini banyak gitu loh. Maka tadi sudah saya bahas di awal ya. Petunjuknya banyak. Nanti kamu rasakan sendiri. Yang penting PR-nya merenungi diri sendiri, memperbaiki segala sesuatu ya dalam diri kamu, ya ini untuk kebaikan kamu sendiri. Berubah itu jangan untuk pasangan, bukan untuk keluarga, bukan ya, jangan karena orang lain lah ibaratnya, atau mungkin jangan karena pasanganmu sendiri kamu berubah. No, itu akan menjadi penyesalan gitu loh. Karena mungkin ada orang yang berpikir, aku mau berubah jadi baik nih ya, biar pasanganku bisa lebih baik juga sama aku. Nggak mungkin gitu ya. Kenapa? Karena perubahan itu mengenai kesadaran gitu. Kalau kamu mau berubah ya atas dasar kesadaranmu sendiri gitu. Kalau kamu memang ngerasa salah, kamu mungkin merasa banyak kesalahan hidup saat ini ya. Ingat masa lampaumu, ingat masa lalumu gimana, apa yang sudah kamu lakukan gitu. Itu yang ketika kamu bisa mengingat itu dan sadar memperbaiki diri, belajar dan belajar terus lebih baik, ya itu untuk kamu sendiri nantinya. Itu loh. Ya.
Oke, saat ini hati-hati dengan perasaan, pikiran, ya, karena ini godaan nafsu nih, jujur ya, energi kamu di sini godaan nafsu. Ya, saya sudah kasih petunjuknya tadi. Ya udah saat ini Pisces losin aja pikiran kamu, kamu losin gitu. Kamu bawa enjoy dirimu lah. Waktunya kerja ya kerja aja, waktunya mau kemana-kemana gitu loh. Jangan kamu campur adukkan pikiran kamu di sini. Ya, ini akan mempengaruhi semua hal dalam hidupmu tanpa kamu sadari ya. Rezeki kamu akan berpengaruh banget di sini, mungkin akan kelihatan seret, ya kerasa seret rezekinya itu karena itu tadi pikiran dan perasaan yang terus menerus nggak ada perubahan gitu loh ya. Kamu udah waktunya menyadari dirimu sendiri, melakukan perubahan, karena ya dampaknya nanti untuk kamu sendiri kok. Kebaikan itu ya untuk kamu sendiri gitu ya. Ketika kamu bisa loskan pikiran kamu, diri kamu ya, kamu lepaskan beban-beban pikiran kamu yang membelenggu diri kamu di sini, kamu lepasin semua itu, rezekimu akan berdatangan loh, serius ya. Rezeki, kemudahan itu akan kamu rasakan sendiri nantinya. Cuman kalau kamu terus ibaratnya menggenggam apa yang kamu rasakan saat ini, kamu nggak bisa ngelepasin itu semua ya, ini ya, perjalananmu ke depan ini akan terseok-seok lur. Kamu akan ngerasa kayak hampa, capek, lelah, wah nggak enak banget lah gitu ya. Ya semoga kamu bisa memahami sepanjang readingan ini gitu. Saya coba untuk sedalam mungkin di sini menyampaikan untuk teman-teman semuanya. Mungkin ya nanti ya kalau misalkan belum memahami ya coba kamu putar ulang aja nggak apa-apa. Atau bisa kamu tonton 2 kali lah nih video gitu ya. Ya semoga ada petunjuk yang bisa kamu petik. Kalau ada petunjuk ya ini rezeki kamu. Kalau kamu nonton sampai sejauh ini nggak ada petunjuk sama sekali, kamu ngerasa biasa-biasa aja, berarti ini bukan rezeki kamu di sini gitu. Artinya ini video bukan petunjuk untukmu ya. Mungkin ada nanti petunjuk lain yang akan menghampirimu, bisa jadi. Ya Lur ya. Oke. Pisces, jaga kesehatan kamu juga ini ya, penting banget. Karena ini kalau nggak kamu perhatikan kesehatan kamu, wow gitu. Perasaan mudah ibaratnya campur aduk. Ya, kalau badan nggak sehat lagi, waduh gimana? Ya jaga kesehatan ya semuanya. Untuk di bulan ini kamu harus fokus kesehatan kamu. Fokus ke diri kamu aja udah. Oke, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya Pisces ya. Semoga sehat semuanya. Oke, bye-bye.